Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir karakteristik Islam yang murni. Insya Allah sebenarnya mudah, apalagi yang sering ngaji, ya sering taklim, bahwa Islam yang murni itu insya Allah karakteristiknya sudah kita ketahui. Ya, yang pertama adalah tauhidullah, tauhid, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah. Ya, kalau bahasa kita Tuhan, Rabb yang berhak untuk diibadahi. Ini yang pertama, ciri Islam yang murni, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Mengesahkan Allah bukan hanya dalam peribadahan, termasuk dalam rububiyahnya, ya, ilahiyahnya, asma wa sifat. Ya, termasuk keyakinan-keyakinan kita, misalkan tentang yang memberi rizki, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya, kemudian apa lagi? Yang katakanlah misalkan menentukan jodoh kita, masa depan kita. Ya, semuanya adalah Allah yang mengatur alam semesta. Ini termasuk bagian daripada tauhid kepada Allah. Tidak boleh kemudian ada keyakinan-keyakinan lain bahwa di suatu tempat, baik di utara atau di selatan, kutub manapun gitu misalkan, kemudian ada yang meyakini bahwa di sana ada yang mengatur. Misalkan apa istilahnya, wali kutub atau apa gitu ya, yang kalau nggak ada dia misalkan di sana terjadi masalah atau kegoncangan misalnya, nggak eksis bumi ini. Ini nggak boleh seperti itu. Ya misalkan di laut, ya, atau di pantai tertentu misalkan, jangan boleh, tidak boleh ada keyakinan bahwa yang memberikan keselamatan, yang memberikan rezeki baik dari ikan-ikan yang ada di laut ataupun segala sumber daya atau sumber kekayaan alam yang ada di laut adalah Nyi Roro Kidul atau nyai-nyai yang lain misalkan. Ini nggak boleh. Itu jelas penyimpangan daripada tauhid. Sebagai seorang muslim harus bersih daripada itu. Ya, termasuk meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna yang tidak tercela. Ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah tauhid di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi itu sudah sangat banyak sekali. Sampai-sampai dalam salat kita, setiap salat kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah yang isinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan justru atau bahkan tujuan daripada diciptakannya manusia termasuk jin adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, ini tauhidullah. Singkatnya begitu Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, kalau keutamaan tauhid itu banyak sekali Pak, Bu. Insya Allah di kesempatan yang lain mudah-mudahan bisa dikaji lebih dalam, ya. Kemudian yang kedua, ciri ataupun karakteristik Islam yang murni adalah ittiba. Ittiba itu pengikutan. Mengikuti siapa, Bu, Pak? Mengikuti Rasulullah SAW. Kalau disebut ittiba berarti maksudnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ini adalah ciri Islam yang murni. Jadi harus mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri pun mengikuti wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah tidak sama sekali mengarang, kalau bahasa kita ya, ataupun menghadirkan ajaran-ajaran agama Islam dari dirinya sendiri. Jadi semua itu adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun ittiba kepada wahyu, mengikuti wahyu. Ya, dan kita pun diperintahkan untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ittiba ini Bapak dan Ibu sekalian, ittiba ini pengikutan kepada Rasulullah ini adalah pengawalan terhadap kemurnian Islam. Ya, ini
Kalau nggak ada itiba, nggak ada pengikutan kepada Rasulullah, atau itibanya mulai tercemar atau terkikis, ya, atau usang, katakanlah mulai menyimpang, maka ini bisa dipastikan keislaman seorang pasti menyimpang. Bapak dan Ibu sekalian, nggak bisa keluar kita dari itiba mengikuti Rasulullah SAW. Suatu cerita, bukan cerita, riwayat yang jelas, ya, bahwa dahulu setelah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam sampai, kalau nggak salah dikatakan 10 generasi, dari generasi ke generasi manusia itu berada di atas tauhid, hanya beribadah kepada Allah semata, tidak ada yang beribadah kepada patung, tidak ada agama-agama yang lain, kepercayaan lain selain beribadah kepada Allah semata. Ya, kemudian setelah itu terjadi, ya, kematian ataupun meninggalnya para tokoh-tokoh agama yang soleh, orang-orang soleh, gitu ya. Ada disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, ada Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr. Saya sering dengar Wad, Suwa, gitu ya, Yagud, Ya'uq, dan Nasr. Itu orang-orang soleh, orang-orang yang lurus, orang-orang yang meniti jalan Islam. Tokoh-tokoh masyarakat saat itu meninggal, ya. Kemudian begitu meninggal datang setan membisikkan kepada umat saat itu untuk membuat yang intinya, ya, dia mengatakan mulai dari gambar sampai patung dibuat, ya. Begitu dalam keadaan umat dalam keadaan sangat bersedih karena kehilangan tokoh-tokoh agama ini, setan datang membisikkan kepada umat itu, mau enggak kalau saya buatkan patung, ya, untuk mengenang jasa-jasa mereka atau ajaran-ajaran mereka, yang nanti patung itu bisa ditaruh, ya, disimpan di tempat pengajian-pengajian. Dibuatlah patung itu, ya, yang tadinya ini, Bapak dan Ibu sekalian, tadinya adalah hanya sekedar untuk mengenang, ya. Namun begitu berganti generasinya ganti nih. Bapak-bapak yang generasi yang dulu dibisikkan oleh setan hanya untuk mengenang para tokoh-tokoh agama ini berganti, meninggal, digantikan generasi yang lain. Setan datang lagi kepada generasi yang baru. Apa yang dikatakan setan? Setan membisikkan kembali dengan bisikan yang berbeda. Ya, setan mengatakan dahulu bapak moyang kalian, bapak-bapak kalian menyembah patung ini, ya. Karena dapat bisikan itu seolah-olah dapat ilham, maka kemudian patung itu disembah. Terjadilah penyimpangan, penyimpangan ketauhidan, maka kemudian diutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada pengawalan kepada ittiba ataupun kemurnian tadi, ya, karena sudah mulai menyimpang awalnya, ya, karena memang bisikan ataupun godaan setan. Awalnya membuat patung hanya untuk mengenang, tapi pada akhirnya ternyata jatuh kepada kesyirikan. Pun demikian sekarang banyak terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Awalnya foto kiai kita, syekh kita, ajengan kita. Tapi berapa banyak generasi yang sekarang yang dulunya hanya foto mungkin sebagai tadi kenang-kenangan ataupun sebagai dokumentasi, ternyata di generasi yang selanjutnya itu walaupun nggak disembah secara langsung, tapi berapa banyak yang mengharap penglaris daripada foto itu, yang mengharap keberkahan daripada foto itu. Betul nggak Pak, Bu? Ya, berapa banyak kemudian di warung-warung makan yang dipajang foto itu, padahal nggak ada kaitannya dengan makanan. Untuk apa? Ya, kemungkinan adalah untuk tadi atau penglaris lah atau apalah gitu ya. Maka ini berbahaya. Nah, sehingga ittiba itu, pengikutan kepada Rasulullah itu adalah jelas-jelas pengawal kemurnian. Kalau kita terus konsisten, istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita berada di atas kemurnian Islam, Islam yang murni,
Islam yang lurus, siratal mustaqim, ahlus sunnah wal jamaah. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bagaimana urgensinya ittiba Rasulullah. Ya, seperti tadi dikatakan, Rasulullah pun mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wattabi ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia adalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu menurut hawa nafsunya, bukan. Allah katakan akan tetapi ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, sampai-sampai Allah mengancam kalau Rasulullah menyimpang dari wahyu, membuat ajaran-ajaran sendiri yang bukan dari wahyu, Allah ancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad, perhatikan Bu, Allah keras kepada Rasulullah kalau sampai menghadirkan ajaran-ajaran selain apa yang Allah wahyukan. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan suatu perkataan atas nama kami yang bukan dari Allah, niscaya kata Allah, kami hantam dia dengan tangan kanan, kemudian kami putuskan urat tali jantungnya. Keras, dihantam dengan tangan kanan. Tangan kanan biasanya adalah tangan yang paling kuat. Ya, sampai-sampai dikatakan begitu. Ya, artinya ini warning, sampai Rasulullah pun di warning demikian gitu ya. Jangan sampai kemudian Rasulullah mengada-ada, ya, selain daripada yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ringkasnya begitu, betapa ittiba kepada Rasulullah, ya, pengikutan kepada Rasulullah ini adalah pengawal kemurnian Islam. Jangan sampai kemudian kita menyelisihi atau meninggalkan ittiba, pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua karakteristiknya. Yang pertama tauhid, yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman. Tadi ya sudah disampaikan tentang penyimpangan, kenapa menyimpang itu biasanya sumbernya, ya, mengambil sumber yang lain daripada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu pasti terjadi penyimpangan. Gitu. Nah, kemudian maka karakteristik yang ketiga adalah sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman. Sumber di dalam beragama Islam yang benar, ya, adalah wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan As-Sunnah atau hadis itu Bapak dan Ibu sekalian, ini pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun redaksinya dari Rasulullah SAW, akan tetapi pada hakikatnya ajarannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang tadi disinggung bahwa setiap terjadi perselisihan maka dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kemudian dalam surat Al-Ahzab 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin, yang perempuan mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, kita nggak boleh kemudian memilih dengan pilihan yang lain. Ya, kalau begitu, kalau kita memilih pilihan yang lain, Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan A, kok kita pilih yang lain, ya, apapun sumbernya itu, ya, baik hukum apapun, kitab apapun, ya, selain Al-Quran dan Sunnah, maka kalau kita memilih pendapat yang berbeda dari ini, ya, Allah katakan sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam hadis dikatakan ala inni
utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan wahyu yang semisalnya, yaitu hadis. Bapak dan Ibu sekalian, jadi hadis ini pun wahyu dari Allah, ya, dengan catatan hadis yang sahih, bukan sembarang hadis yang beredar kemudian ternyata banyak yang palsu ataupun yang lemah. Dan sahih ini jelas sudah banyak, ya, istilahnya dikumpulkan oleh para ulama, sehingga kita dimudahkan, ya, untuk mengetahui, gitu ya, mana hadis yang sahih ataupun yang tidak sahih, gitu. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, apa itu? Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yaitu kitabullah dan sunnah nabinya, Al-Quran dan as-sunnah. Nah, makanya jelas, jadi sumber dalam hukum dan pemahaman, sumber dalam beragama, yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Ini kriteria yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, selain itu yang tidak kalah penting adalah yang keempat, metode pemahaman yang benar. Metode pemahaman yang benar. Al-Quran hadisnya sudah benar, akan tetapi metode pemahamannya juga harus benar. Yaitu tadi seperti yang disinggung, dalam penyimpangan orang yang menyimpang ketika tidak berpemahaman seperti pemahaman para sahabat. Maka metode pemahaman yang benar, yaitu yang dimaksud adalah mengikuti pemahaman para sahabat. Man kana ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Iya. Kenapa harus para sahabat tadi? Iya, kenapa harus para sahabat? Sudah dijelaskan tadi secara singkat, bahwa para sahabat adalah umat yang terbaik, dan Allah sudah katakan demikian, Rasulullah pun mengatakan demikian. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin, para sahabat yang mulia. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, selain jadi tidak cukup Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi Al-Quran saja, ada kelompok yang dia tidak mau menerima hadis, sehingga dia hanya menerima Al-Quran saja. Ya, mereka sering disebut dengan Quraniyun. Ya, ini kira-kira benar nggak yang seperti ini? Tidak benar. Meskipun Al-Qurannya benar, gitu. Tapi tidak boleh kita dalam berislam itu hanya berpegang pada Al-Quran saja. Ya, sebab nggak akan mungkin bisa kita menjalankan syariat Islam atau ajaran-ajaran Islam hanya dengan Al-Quran saja. Ya, betul nggak Pak kira-kira? Benar Al-Quran memerintahkan sholat, betul nggak? Aqimis sholat, banyak di ayat Al-Quran, dirikanlah sholat, gitu kan? Tapi bisa nggak? Ada nggak Al-Quran kemudian menerangkan bagaimana caranya sholat? Atau sholat 5 waktu ini disebutkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau maghrib, isya, duhur, asar, subuh, duhur, asar, begitu? Ya. Kemudian cara-cara disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Dan banyak syariat ataupun ajaran Islam yang dalam Al-Quran hanya disebutkan global. Nah, kemudian teknis ataupun rinciannya di mana? Ya, harus merujuk kepada sunnah atau hadis Nabi. Sehingga pun tidak benar kalau ada orang atau kelompok yang kemudian hanya berpegang kepada Al-Quran saja dan menolak hadis Nabi. Ya, sebab Allah pun sudah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ya, kalau kalian terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, wa rasuli, dan as-sunnah. Kan begitu. Ya, sehingga sekali lagi tidak benar ketika seorang beragama hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Nah, kemudian terlebih lagi kalau hadis saja sudah ditolak,
sudah nggak diterima, apalagi perkataan para sahabat. Nah, itu kan pasti lebih lagi tidak akan diterima oleh mereka. Nah, sehingga ini jelas berada dalam penyimpangan-penyimpangan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya ya, khususnya untuk kriteria Islam yang murni atau rambu-rambu daripada Islam yang murni. Yang pertama adalah tauhidullah. Pegang ini Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan intinya adalah ini. Ya, selama kita di dunia ini hidup ya hanya beribadah kepada Allah, ya meyakini Allah yang mengatur alam semesta ini dan semuanya, bahwa Allah Rabb kita, Tuhan kita, ya, maka insya Allah ketika kita meninggal nanti kita akan selamat. Ya, tentunya yang kedua adalah ittiba, berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak memasukkan ajaran agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan sekarang mudah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana kan kita nggak hidup di zaman sahabat? Para sahabat sudah meninggal semuanya. Kemudian bagaimana caranya kita mengikuti pemahaman ataupun jejak para sahabat? Ya, dengan cara belajar, menuntut ilmu, hadir di pengajian-pengajian yang sesuai dengan sunnah. Ya, dari situ kita akan menyimak bagaimana narasumber kita, ustadz kita menyampaikan pemahaman-pemahaman sesuai sunnah dari A sampai Z-nya. Atau kita baca kitab-kitab, ya, buku-buku yang sudah dicetak yang sesuai sunnah. Ya, dari situ masya Allah kita dapat berkahnya Bapak dan Ibu sekalian, dimudahkan bisa membaca satu kitab yang sudah sesuai sunnah, ya, yang bermanhaj ahlus sunnah. Sehingga kita insya Allah selamat ketika membaca buku itu. Ya, kalau ada yang mencurigakan dari suatu buku, maka tanyakan kepada yang lebih tahu. Jangan dibaca, dikonsumsi mentah-mentah, apalagi kemudian dijadikan ajaran. Banyak buku-buku yang beredar nggak jelas, tapi seolah-olah ajarannya bagus, seolah-olah Islami, padahal nggak jelas. Serius, ini ada yang memerintahkan di buku itu sholat hanya sekali, sholat hanya eling. Yang penting eling, sholat hanya sekali selama 24 jam di tengah malam misalkan. Ada aja yang seperti itu. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang ketiga adalah sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga harus pegang. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah metode pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah ini globalnya, adapun prinsip-prinsip yang lain, ajaran-ajaran tentang akidah dan lain sebagainya di dalam Islam yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini banyak sekali, ya, dan ini harus kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya, dan alhamdulillah kalau di Hasmi Bekasi bersama Ustadz Zul, Ustadz Pak Aidin dan yang lainnya, ada sebagian dari jamaah juga. Ini ada halakoh lanjutan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita punya buku-buku panduan yang itu disusun dari kitab-kitab para ulama. Cuman diringkas gitu ya, sehingga memudahkan kita untuk memahami meniti Islam yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu ada halakohnya, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Aidin atau Ustadz Zul, ya, ataupun ke panitia, ya, kapan pelaksanaannya dan di mana tempatnya. Ya, Bapak, ini bapak-bapak khususnya ya, kalau halakohnya. Kalau ibu-ibu di kajian, mungkin ada kajian ilmu dasar Islam ya, kalau nggak salah setiap pekan mungkin ya. Kalau stadium general itu ini jarang-jarang, mungkin 3 bulan sekali atau berapa bulan gitu ya. Tapi insya Allah kalau ada biasanya di masjid ini. Nah, itu bisa diikutin, khususnya bapak-bapak. Kalau kajian umum, ibu-ibu juga bisa. Ya, untuk apa? Karena kita beragama itu berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Nggak mungkin kita beragama dengan benar ya kalau kita nggak pernah menuntut ilmu. Ya, terlepas bagaimana caranya kita menuntut ilmu, apakah hadir langsung atau menyimak di YouTube, menyimak di radio, ya, dan yang lainnya, atau membaca kitab. Tapi yang jelas harus menuntut ilmu. Maka ya Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim."
Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim karena pentingnya itu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, sekedar pengingat untuk kita. Ya, yang sudah sepuh-sepuh walaupun agak bingung, ya enggak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Alhamdulillah bisa hadir, nanti kalau ada undangan lagi diharapkan hadir lagi. Bapaknya, putra-putranya, cucunya dibawa sekalian. Ya, supaya sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.